Keruntuhan Majapahit. Peran invasi dari luar Nusantara. Majapahit, kerajaan besar yang dikenal sebagai salah satu imperium terbesar dalam sejarah Nusantara, menjadi simbol kejayaan, persatuan, dan kekayaan budaya. Namun, seperti banyak kerajaan besar lainnya, kejayaan Majapahit juga akhirnya mengalami keruntuhan. Ada banyak faktor yang berkontribusi terhadap kehancuran kerajaan ini, termasuk konflik internal, pergeseran kekuasaan, dan pengaruh dari luar. Salah satu faktor yang jarang dibahas, tetapi sangat signifikan adalah peran invasi dari luar Nusantara yang mengguncang stabilitas Majapahit. Keemasan Majapahit dan awal keruntuhan. Majapahit mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada pada abad ke-14. Pada masa ini, Majapahit berhasil menguasai sebagian besar wilayah yang kini dikenal sebagai Indonesia, termasuk semenanjung Malaya, Filipina bagian selatan, dan sebagian wilayah Thailand. Keberhasilan ini didukung oleh kekuatan militer, kemampuan diplomasi, dan penguasaan jalur perdagangan maritim yang strategis. Namun, setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit mulai kehilangan arah. Perebutan tahta antara pewaris kerajaan memicu perang saudara, yang dikenal sebagai Perang Paregreg. Konflik ini tidak hanya melemahkan stabilitas internal, tetapi juga mengundang ancaman dari luar yang memanfaatkan situasi tersebut. Invasi dari luar Nusantara, sebuah ancaman baru. Selama abad ke-15, gelombang ekspansi dari luar Nusantara mulai menekan kekuasaan Majapahit. Dua kekuatan utama yang menjadi ancaman besar adalah Kesultanan Malaka dan Kerajaan Demak, yang mendapat pengaruh kuat dari dunia Islam. 1. Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka didirikan oleh Parameswara, seorang pangeran Sriwijaya yang melarikan diri dari Majapahit. Berkat lokasinya yang strategis di Selat Malaka, kerajaan ini dengan cepat menjadi pusat perdagangan internasional. Malaka juga menjadi pusat penyebaran Islam di kawasan itu, yang memberikan identitas baru bagi para pedagang dan pemimpin lokal. Pengaruh Malaka terhadap wilayah-wilayah yang dulu berada di bawah kekuasaan Majapahit sangat signifikan. Banyak pelabuhan yang sebelumnya setia kepada Majapahit mulai beralih ke Malaka, yang menawarkan keuntungan dagang yang lebih besar dan perlindungan dari serangan bajak laut. 2. Kerajaan Demak. Di Jawa, ancaman datang dari Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa yang didirikan oleh Raden Patang. Sebagai mantan wilayah Majapahit, Demak tumbuh menjadi kekuatan besar yang menyaingi kerajaan induknya. Dengan dukungan para wali dan penyebar agama Islam, Demak berhasil menarik dukungan dari masyarakat pesisir yang semakin mengadopsi Islam sebagai identitas baru mereka. Serangan militer Demak terhadap Majapahit pada awal abad ke-16 menjadi pukulan telak bagi kerajaan ini. Menurut beberapa catatan sejarah, pusat pemerintahan Majapahit di Trowulan akhirnya jatuh ke tangan pasukan Demak, menandai akhir dari dominasi Hindu-Buddha di Nusantara. 3. Kedatangan bangsa Eropa. Selain ancaman dari wilayah Nusantara, bangsa Eropa seperti Portugis mulai memasuki kawasan ini pada abad ke-16. Meskipun invasi mereka tidak secara langsung meruntuhkan Majapahit, kehadiran Portugis mengubah peta politik dan perdagangan di Asia Tenggara. Hal ini mempersulit Majapahit untuk mempertahankan posisinya sebagai penguasa maritim. Dampak keruntuhan Majapahit. Keruntuhan Majapahit tidak hanya menandai berakhirnya sebuah era, tetapi juga membawa perubahan besar dalam lanskap politik, budaya,
dan agama di Nusantara. Agama Islam yang sebelumnya hanya dianut oleh komunitas tertentu di pesisir menjadi semakin dominan. Di sisi lain, budaya Hindu-Buddha yang diwariskan oleh Majapahit tetap hidup dalam tradisi dan kesenian masyarakat Bali. Selain itu, keruntuhan Majapahit membuka jalan bagi munculnya kerajaan-kerajaan Islam yang lebih kecil tetapi berpengaruh, seperti Mataram Islam, Makassar, dan Aceh. Jejak kejayaan Majapahit tetap dikenang hingga kini, terutama melalui kisah-kisah epik seperti Sumpah Palapa dan artefak yang masih tersisa di Trowulan. Kesimpulan, Majapahit adalah simbol kejayaan masa lalu yang penuh pelajaran. Keruntuhannya mengingatkan kita bahwa kekuatan besar pun bisa rapuh jika tidak mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tantangan eksternal. Peran invasi dari luar Nusantara, baik melalui militer maupun ekonomi, menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat kejatuhannya. Dari kisah yang telah kami sampaikan, pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana kerajaan sebesar Majapahit bisa runtuh? Apakah perang saudara menjadi penyebab utama, atau ada kekuatan besar lain yang menghancurkannya? Temukan jawabannya dalam video terbaru di channel kami. Kami akan mengungkap fakta sejarah yang jarang dibahas, mulai dari pengaruh Kesultanan Malaka, invasi Denmark, hingga perubahan besar yang dibawa bangsa Eropa. Jangan lupa, sejarah adalah kunci untuk memahami masa depan. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Mari kita jelajahi sejarah Nusantara bersama-sama. Dukung terus channel ini dengan like, komentar, dan bagikan ke teman-teman kalian. Bersama kita menjaga warisan budaya dan sejarah bangsa.